Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini Ibu akan memberikan pembahasan mengenai PR yang Ibu berikan minggu lalu. Nah, di PR itu kalian diminta untuk menentukan biloks atau bilangan oksidasi dari beberapa unsur dan PR mengenai reaksi redoks. Nah, di sini Ibu akan bahas yang pertama adalah soal untuk menentukan biloks. Nah, di sini ada 3 soal, ada Na2S2O3, NO3 2 kali, dan FeCl3. Nah, kalian diminta untuk menentukan biloks unsur yang digarisbawahi. Nah, kita lihat yang satu bagian A. Ada Na2S2O3. Nah, yang digarisbawahi adalah unsur S. Nah, berarti kalian diminta untuk menghitung biloks S, seperti itu. Nah, terus caranya Na2, berarti di sini Na-nya ada 2. Na2 berarti 2 dikali biloks Na. Ditambah S2. S2 berarti S-nya ada 2, berarti ditambah 2 kali biloks S. Nah, ditambah lagi O-nya ada 3, berarti 3 dikali biloks O. Nah, karena ini termasuk senyawa, kenapa? Karena tidak ada muatannya. Jadi, jumlah biloksnya itu harus sama dengan 0. Nah, terus sekarang kita masukkan angka yang kita ketahui. Nah, kalau Na itu kan termasuk golongan 1. Kalian buka tabel periodik, dia termasuk golongan 1A. Berarti biloksnya adalah plus 1. Berarti di sini bisa kalian tulis 2 dikali plus 1. Ditambah 2 kali biloks S, tetap ditulis 2 kali biloks S. Kenapa? Karena S-nya yang dicari, jadi kita belum ketahui, seperti itu. Ditambah lagi 3 dikali biloks O. Biloks O kan mutlak min 2, berarti 3 dikali min 2. Nah, semua ditambah sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung. 2 dikali plus 1 berarti kan plus 2. Ditambah 2 dikali biloks S, ditambah lagi 3 kali min 2, itu min 6, sama dengan 0. Nah, 2 kali biloks S-nya pindah lagi. Nah, ditambah plus 2 ditambah negatif 6, berarti negatif 4. Berarti 2 dikali biloks S ditambah min 4 atau negatif 4, sama dengan 0. Nah, terus sekarang tinggal min 4-nya ini pindah ruas. Pindah ke tempatnya si O. Yang tadinya negatif, pindah ruas jadi positif. Nah, berarti 2 dikali biloks S sama dengan plus 4. Nah, karena yang dicari adalah hanya unsur S, nah berarti 2-nya harus kita hilangkan. Karena ini perkalian, dihilangkan dengan cara pembagian. Berarti biloks S itu sama dengan plus 4 dibagi 2. Nah, plus 4 dibagi 2 hasilnya plus 2. Berarti biloks S-nya nilainya adalah plus 2. Nah, yang kedua adalah CuNO3 2 kali. Nah, di sini kenapa NO3-nya di dalam kurung? Karena dia termasuk ion poliatomik, jadi udah sepaket. Nah, terus di sini yang digarisbawahi adalah Cu. Berarti yang dicari adalah biloks Cu. Nah, Cu-nya ada berapa? Cu-nya cuma ada 1, berarti 1 dikali biloks Cu. Ditambah NO3-nya ada berapa? Ada 2, kan NO3 2 kali, berarti 2 dikali biloks NO3. Sama dengan 0. Kenapa? Karena dia senyawa, tidak ada muatannya. Berarti jumlah biloksnya harus sama dengan 0. Nah, terus deh kayak gitu, kan biloks Cu baru kita cari kan, berarti tetap ditulis 1 dikali biloks Cu ditambah, nah kalian buka catatan ion-ion poliatomik, nah muatannya itu ada berapa? Nah, di sini NO3 muatannya adalah min 1, berarti 2 dikali min 1, sama dengan 0. Nah, tulis lagi 1 kali biloks Cu ditambah, hitung 2 dikali min 1, hasilnya adalah min 2. Berarti 1 dikali biloks Cu ditambah min 2 sama dengan 0. Nah, pindah ruas, yang negatif pindah ruas jadi positif. Berarti biloks Cu sama dengan plus 2. Nah, sekarang yang C. Yang C adalah FeCl3. Nah, FeCl3 yang digarisbawahi adalah Fe, berarti kita disuruh mencari biloks Fe. Nah, 1 dikali biloks Fe karena Fe-nya ada 1. Ditambah Cl-nya ada 3, berarti 3 dikali biloks Cl sama dengan 0. Lagi-lagi dia senyawa, jadi sama dengan 0. Nah, karena yang dicari Fe berarti 1 dikali biloks Fe ditambah, nah Cl itu adalah golongan 7. Golongan 7 muatannya adalah min 1, berarti 3 dikali min 1 sama dengan 0. Nah, kita hitung 1 kali biloks Fe tetap ditulis, ditambah 3 kali min 1 itu hasilnya min 3. Berarti 1 kali biloks Fe ditambah min 3 sama dengan
0. Pindah ruas, yang negatif pindah ruas jadi positif. Berarti didapat bilox Fe sama dengan plus 3. Nah, lanjut untuk soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, kita diminta untuk menentukan reaksi reduksi, reaksi oksidasi, reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi. Nah, menentukan dari mana? Dari dua persamaan yang Ibu berikan. Lalu kalian diminta untuk melengkapinya dengan proses pembuktian. Nah, proses pembuktiannya itu seperti apa? Jadi kalian tulis reaksinya, kalian beri keterangannya, kalian perjelas, terus kalian tuliskan hasil-hasilnya itu apa saja, seperti itu. Nah, cara untuk menentukan reaksi redoks itu ada 3 cara, yang berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, ada juga yang pengikatan dan pelepasan elektron, dan ada juga yang tentang perubahan bilox. Nah, kalian buka lagi tuh catatannya. Nah, di sini di soal yang pertama reaksinya adalah Cr2O3 ditambah 2Al menjadi Al2O3 ditambah 2Cr. Nah, di sini kunci pertama adalah O, ada oksigen. Berarti kita bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu pengikatan dan pelepasan oksigen. Nah, terus nanti kalian buka lagi catatannya. Yang reduksi itu tugasnya apa dia? Mengikat atau melepas oksigen. Nah, yang oksidasi, buka lagi catatannya. Dia tugasnya apa? Nah, sekarang kita lihat. Cr2O3, berarti dia bersama O, ya kan? Setelah bereaksi, kok dia nggak ada O-nya? Berarti O-nya diapain? Dilepas. Nah, berarti Cr2O3 berubah menjadi 2Cr, itu dia melepas oksigen. Nah, kalau kalian buka catatannya, melepas oksigen itu adalah tugasnya reduksi. Berarti Cr2O3 mengalami reduksi, yaitu melepas oksigen menjadi 2Cr, seperti itu. Nah, terus kalian garis panah tarik garisnya, panahnya, terus deh kayak gitu kalian kasih keterangannya. Nah, itu adalah proses pembuktiannya. Lanjut yang kedua adalah Al. 2Al berubah menjadi Al2O3. Awalnya si Al sendiri. Kok dia setelah bereaksi dia bersama O? Berarti dia mengikat O atau mengikat oksigen. Nah, yang mengikat oksigen itu adalah reaksi oksidasi. Berarti si 2Al mengalami reaksi oksidasi atau mengikat oksigen menjadi Al2O3. Seperti itu. Cara yang kedua itu adalah menggunakan yang perubahan bilox. Nah, yang menggunakan perubahan bilox itu berarti kalian mencari nilai-nilai bilox dari unsur yang ada di dalam reaksi. Nah, yang dicari itu biasanya adalah unsur-unsur yang bukan mutlak. Jadi bukan O, bukan H, kayak gitu, bukan unsur bebas seperti itu. Jadi kita lihat dulu kira-kira mana yang bisa dihitung. Contohnya ini, Cr2O3. Nah, ini otomatis yang dicari adalah Cr. Kenapa? Karena O, semua orang tahu bilox O itu adalah -2, jadi nggak perlu dicari. Nah, yang perlu kita cari justru yang kita belum ketahui, yaitu siapa? Yaitu Cr2 ini atau si Cr, seperti itu. Nah, terus udah kayak gitu, kita cari caranya perubahan biloxnya sama seperti yang sebelumnya, yang kita kerjakan di nomor 1. Cr2 berarti ada 2 bilox Cr, ya kan? 2 dikali bilox Cr ditambah O3 berarti oksigennya ada 3. 3 dikali O sama dengan 0. Nah, 2 kali Cr tetap kita cari. O itu kan mutlak -2, berarti 3 dikali -2. 3 dikali -2 hasilnya -6, berarti 2 dikali Cr ditambah -6 sama dengan 0. -6-nya pindah ruas, jadi 2 kali Cr sama dengan plus 6. Udah berubah ya. Nah, terus Cr-nya untuk menghilangkan si 2, ini kan perkalian, berarti menghilangkannya dengan cara pembagian. Makanya di sini Cr sama dengan plus 6 dibagi 2. Nah, plus 6 dibagi 2 hasilnya adalah plus 3. Berarti Cr biloxnya adalah plus 3. Kita lanjut ke sebelahnya adalah 2Al. Al ini di sini berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri berarti dia termasuk unsur bebas. Nah, unsur bebas biloxnya adalah 0. Jadi kalian nggak perlu cari lagi, tinggal tulis aja di sini 0. Nah, terus di sini Al2O3 ini sama seperti Cr2O3. Kalau O kita semua juga udah tahu nilainya adalah -2 biloxnya. Nah, berarti yang kalian cari adalah bilox Al. Caranya sama seperti Cr dan akhirnya ketemu Al itu adalah plus 3 biloxnya. Nah, sekarang bergeser lagi ke 2Cr. Cr ini adalah unsur bebas. Kenapa? Karena dia berdiri sendiri. Nah, kalau unsur bebas berarti biloxnya langsung aja tulis 0.
Nah, sekarang kita rangkum. Tadi CR2 atau CR itu dia biloxnya plus 3 setelah kita hitung. Al nilainya 0 karena unsur bebas. Tapi Al yang di sini, yang di Al2O3 itu biloxnya adalah plus 3. Nah, sedangkan CR yang di sini dia unsur bebas juga, berarti nilainya juga 0. Nah, terus kita tarik garis. Kalau CR yang di sini, yang di CR2O3 ke CR yang di ujung yang unsur bebas yang tadinya plus 3 ke 0, berarti kan bilangan oksidasinya menurun. Tadinya plus 3 jadi 0, berarti berkurang kan? Nah, yang berkurang itu adalah reaksi reduksi. Berarti CR2O3 mengalami reaksi reduksi, yaitu penurunan bilox menjadi 2CR. Seperti itu penulisannya. Nah, lalu di sini Al di sini awalnya nilainya 0. Setelah bereaksi, biloxnya naik menjadi plus 3. Nah, karena di sini ada peningkatan bilox, berarti dia termasuk reaksi oksidasi. Berarti cara bacanya Al mengalami reaksi oksidasi dan berubah menjadi Al2O3. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen dan berdasarkan peningkatan dan penurunan bilox. Ternyata hasilnya sama. Si CR2O3 itu sama-sama mengalami reaksi reduksi. Sedangkan si Al itu sama-sama mengalami reaksi oksidasi. Jadi, walaupun kalian pakai cara apapun, nanti hasilnya pun akan sama. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang diminta apa? Yang pertama, kalian disuruh menentukan reaksi reduksi. Berarti kan udah ketahuan. Jawabannya adalah CR2O3 berubah menjadi 2CR. Itu adalah reaksi reduksi. Kalau reaksi oksidasinya berarti yang dari Al berubah menjadi Al2O3. Nah, kalau reduktor, reduktor adalah yang mengalami oksidasi. Ingat kebalikannya. Jadi reduktor itu adalah yang mengalami oksidasi. Kalau tadi yang mengalami oksidasi adalah Al, berarti reduktornya adalah Al. Nah, sedangkan oksidator berarti kebalikannya, yang mengalami reaksi reduksi. Berarti di sini kan yang mengalami reaksi reduksi adalah CR2O3. Berarti oksidatornya adalah CR2O3. Nah, nama lain dari reduktor itu adalah pereduksi. Jadi kalau kalian ketemu soal siapa yang menjadi pereduksi, jadi kalian gak usah bingung lagi. Pereduksi itu sama dengan reduktor, sedangkan pengoksidasi sama dengan oksidator. Seperti itu. Lanjut ke E itu adalah kalian diminta untuk menuliskan hasil reduksi. Nah, tinggal kalian lihat tadi yang mengalami reduksi siapa, terus berubah menjadi apa. Nah, di sini CR2O3 mengalami reaksi reduksi berubah menjadi 2CR. Berarti hasil reduksinya adalah yang 2CR. Nah, sedangkan hasil oksidasinya adalah yang Al2O3. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek nomor 2. Nomor 2 itu reaksinya adalah 2Fe2+ ditambah Cl2 bereaksi menjadi 2Fe3+ plus 2Cl-. Nah, di sini kita analisis. Di sini ada muatan. Nah, ada 2+, 3+, dan -1. Nah, kalau ada muatan berarti di situ ada elektron. Nah, di sini berarti kita bisa pakai yang pengikatan dan pelepasan elektron. Terus tahunya bagaimana dia melepas atau mengikat? Nah, tinggal kita lihat. Kalau 2Fe2+ kan berubahnya menjadi 2Fe3+. Nah, elektron itu dia muatannya negatif. Jadi kenapa si plus 2 itu bisa berubah menjadi plus 3? Karena di plus 3-nya itu dia nantinya akan mengikat elektron. Kok mengikat elektron, Bu? Nah, gampang, kalian tinggal hitung aja. Kalau di sini plus 2, berarti di sini juga harus plus 2. Tapi sedangkan kan di sini plus 3. Gimana caranya biar jadi plus 2? Berarti dia harus ditambah yang negatif 1. Kayak gitu. Jadi muatan yang di kiri dan yang di kanan itu jumlahnya harus sama. Nah, berarti kalau misalkan kalian tulisinnya di sini yang elektronnya 2 plus ditambah -1 kan jadi plus 1. Jadi kalau misalkan kalian tuliskan di sini yang elektronnya itu salah. Kayak gitu. Jadi biar sama-sama plus 2, kalian tuliskan elektronnya di sini. Kenapa? Karena 3 plus atau plus 3 itu ditambah -1 hasilnya adalah plus 2. Kalau di sini plus 2 sama kayak di sini juga plus 2, kayak gitu. Nah, berarti di sini dia namanya adalah melepas elektron karena elektronnya ada di luar.
Nah, kayak gitu. Jadi kalau melepas elektron berarti dia termasuk reaksi apa? Nah, dia termasuk reaksi oksidasi. Kalian buka lagi catatannya. Nah, berarti di sini bisa kita sebut 2Fe2+ mengalami reaksi oksidasi menjadi 2Fe3+, seperti itu. Nah, lanjut untuk yang reduksinya. Di sini ada Cl yang belum kita koreksi. Cl2 itu bereaksi menjadi 2Cl-. Nah, kenapa kok di sini nggak ada muatan, tapi di sini jadi ada muatan? Nah, berarti yang tadinya ini sendirian tidak ada muatan harus sama dengan yang ada muatannya. Bagaimana caranya? Nah, berarti yang tadinya Cl2 itu harus ditambah dengan 1 elektron. Kenapa ditambah 1 elektron? Anggap aja ini 0. 0 kalau ditambah -1 kan -1. Kalau di sini -1, di sini juga -1, sama deh. Berarti di sini dia harus mengikat elektron biar bisa berubah menjadi 2Cl-. Kayak gitu. Jadi di sini muatannya -1, di sini juga muatannya -1. Nah, karena di sini elektronnya di sini dia lebih dekat, berarti dia ini cara bacanya ya, dia mengikat dulu elektron agar bisa berubah menjadi 2Cl-. Nah, yang mengikat elektron itu termasuk reaksi reduksi. Berarti Cl2 mengalami reaksi reduksi berubah menjadi 2Cl-. Itu yang berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Nah, cara yang lain, ada cara yang lain. Caranya adalah yang perubahan Bilox. Kalau semua reaksi itu bisa menggunakan perubahan Bilox. Kalau yang pengikatan dan pelepasan oksigen kan tergantung ada O atau tidak, kayak gitu kan. Tapi kalau yang pengikatan dan pelepasan elektron berarti kita lihat dulu ada muatannya atau enggak, kayak gitu. Nah, tapi kalau perubahan Bilox itu bisa digunakan untuk semua reaksi. Nah, kita coba di sini. Kalau yang ada muatan gampang Biloxnya, berarti tinggal lihat dari muatannya aja. Nah, 2Fe2+ itu muatannya 2+, berarti Biloxnya adalah +2. Udah sesimpel itu. Terus Cl2 itu unsur bebas. Nah, berarti dia Biloxnya itu adalah 0, ditulisnya 0. Nah, 2Fe3+, 3+ itu muatannya, berarti Biloxnya adalah +3. Nah, sedangkan Cl itu muatannya -1, berarti Biloxnya adalah -1. Nah, sekarang kita lihat siapa yang meningkat, siapa yang menurun. Fe kan berubahnya menjadi dari Fe2+ menjadi 3+. Berarti dari +2 menjadi +3. Nah, berarti naik atau turun itu? Naik kan? Berarti dia mengalami peningkatan Bilox. Nah, yang mengalami peningkatan Bilox itu disebut reaksi oksidasi. Berarti bacanya Fe2+ mengalami reaksi oksidasi menjadi Fe3+. Nah, kita cek sebelahnya. Cl2 yang berubah menjadi 2Cl-. Cl2 tadi nilainya 0, Cl- nilainya -1, berarti dia mengalami penurunan Bilox. Nah, yang mengalami penurunan Bilox itu dinamakan reaksi reduksi. Berarti bacanya Cl2 mengalami reaksi reduksi berubah menjadi 2Cl-. Nah, sekarang kita cari jawabannya. Yang pertama diminta untuk menuliskan reaksi reduksi. Siapa yang mengalami reaksi reduksi? Nah, di sini berarti bisa kita lihat Cl2 itu yang mengalami reduksi menjadi 2Cl-. Baik yang pelepasan dan pengikatan elektron dan perubahan Bilox pun sama jawabannya. Nah, terus yang kedua, reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasinya berarti yang Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Nah, untuk reduktor, lagi-lagi reduktor adalah yang mengalami oksidasi. Berarti di sini adalah si Fe2+. Nah, kalau oksidator kebalikannya yang mengalami reduksi, berarti adalah si Cl2. Nah, untuk hasil reduksi berarti kita lihat aja reduksi jadi apa? Jadi 2Cl-, berarti hasil reduksinya adalah 2Cl-. Sedangkan hasil oksidasi adalah 2Fe3+, seperti itu. Nah, berarti bisa kita simpulkan untuk jawabannya nomor 2, itu caranya ada 2. Yang pertama berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen, dan yang menggunakan peningkatan dan penurunan Bilox atau perubahan bilangan oksidasi. Sedangkan untuk persamaan reaksi yang kedua, itu kalian bisa menggunakan cara yang berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron dan yang perubahan Bilox, peningkatan atau penurunan bilangan oksidasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi baru, yaitu mengenai penyetaraan reaksi redoks yang menggunakan Bilox. Nah, yang pertama ada reaksi ion. Nah, ini nanti catatannya akan berlanjut untuk video yang hari Rabu. Nah, pertama kita belajar dulu yang penyetaraan reaksi redoks berdasarkan reaksi ion.
Nah, cara-caranya itu ada 5. Yang pertama, kalian harus bisa menentukan atom yang mudah berubah biloxnya. Nah, kan kalau kayak tadi tuh Cr2O3, O-nya mah udah ketahuan nilainya -2 biloxnya. Nah, berarti kalian harus tahu, oh yang dicari itu adalah Cr, kayak gitu. Nah, di sini ada bantuannya. Ingat, 1A, 2A, 3A, golongan 1A, 2A, 3A, H dan O itu jarang berubah biloxnya. Kenapa? Karena golongan 1A itu biloxnya selalu +1. Nah, sedangkan golongan 2A itu selalu biloxnya +2. Nah, untuk golongan 3A selalu biloxnya +3. Nah, untuk H itu biloxnya selalu +1 dan O itu selalu biloxnya -2. Nah, berarti ini semuanya kita udah tahu nilai biloxnya berapa. Jadi dia jarang berubah bilox. Nah, untuk yang kedua, kalian diminta untuk menghitung bilox atom yang mudah berubah biloxnya. Jadi kalau kalian udah tahu tuh kayak tadi Cr2O3, kan Cr yang dicari. Nah, kalian cari tuh bilox Cr seperti itu. Nah, terus yang ketiga, buat pengali agar sama. Nah, nanti ini kita akan temui soal yang buat pengali agar sama tadi. Nah, terus yang keempat, tambahkan H+ pada suasana asam dan tambahkan OH- pada yang suasana basah. Nah, nanti kalian akan di soal tuh menemukan ada yang tulisannya dalam suasana asam gitu atau dalam suasana basah kayak gitu. Tapi ada ketentuannya, tambahkan H+ pada suasana asam pada yang muatannya kecil. Nah, ini nanti juga kita akan temui di contoh soal. Nah, sedangkan untuk yang OH- yang suasana basah itu pada muatannya yang besar, jadi kebalikannya. Nah, untuk cara yang kelima, kalian diminta untuk menyamakan jumlah H dan O dengan menambah H2O pada sisi yang kekurangan. Nah, untuk yang nomor 3, 4, dan 5 ini nanti akan kalian temui di soal agar lebih paham. Nah, contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah reaksi Cr2O7 2-. Nah, berarti ini bukan senyawa nih. Ini dia ada muatannya. Cr2O7 2- ditambah SO2 bereaksi menjadi Cr3+ ditambah HSO4- dalam suasana asam seperti itu. Nah, ini yang Ibu maksud tadi dalam suasana asam atau basah. Nah, langkah pertama kalian kan tadi menentukan atom yang mudah berubah biloxnya. Kalau kita lihat di sini Cr2O7 kan kalau O kita udah tahu ya biloxnya itu selalu -2. Berarti otomatis yang kita cari adalah bilox dari Cr. Nah, terus langkah kedua katanya hitung biloxnya. Nah, berarti kita tentukan tuh si bilox Cr itu berapa. Nah, setelah dihitung ketemulah bilox Cr itu adalah +6. Seperti itu. Nah, terus udah kayak gitu, ingat ya, untuk menentukan bilox, ini kan bukan senyawa. Jadi bukan sama dengan 0, sama dengan sesuai dengan muatannya. Kalau muatannya -2 berarti sama dengan -2. Seperti itu. Nah, lanjut lagi ke SO2. Nah, kalau O kita udah tahu juga kan biloxnya itu berapa, yaitu -2. Berarti otomatis yang kita cari adalah bilox S. Nah, setelah dihitung bilox S-nya adalah +4. Nah, untuk Cr3+ udah ketahuan muatannya +3, berarti biloxnya juga +3. Sedangkan HSO4-, nah di sini muatannya -1, berarti sama dengan -1 nanti belakangnya. Nah, untuk H selalu +1, untuk O selalu -2, berarti S-nya yang dicari, seperti itu. Nah, untuk HSO4-, S-nya itu adalah +6. Nah, langkah yang pertama sudah, langkah yang kedua juga sudah. Nah, sekarang kita ke langkah yang ketiga, yaitu buat pengali agar sama. Nah, biar kita tahu sama atau enggaknya, kita tulis dulu persamaan reaksinya berikut biloxnya. Nah, Cr2O7 2- tadi kan Cr udah ketemu ya. Cr yang di sini biloxnya +6. Jadi tulis +6. Terus di sini SO2, S-nya biloxnya menjadi +4. Nah, Cr yang di sini biloxnya +3, sedangkan S yang di sini biloxnya +6. Nah, sekarang kita tentukan dulu reduksi dan oksidasinya. Cr +6 menjadi Cr +3, berarti dia mengalami reduksi. Reduksi berapa? Reduksinya 3. Seperti itu, selisihnya 3. Nah, sekarang si SO2, S-nya tadinya +4, terus menjadi +6, berarti dia mengalami oksidasi sebanyak 2. Seperti itu, selisihnya 2 ya kan, dari 4 ke 6. Nah, kalau di sini reduksinya 3, di sini reduksinya 2, biar sama,
dia gimana caranya biar di sini jadi angkanya sama dengan yang di sini jumlahnya. Nah, berarti yang di sini dikalikan 2, di sini kebalikannya dikalikan 3. Biar di sini jadi 6, di sini juga 6. Jadi reduksinya 6, oksidasinya juga 6. Seperti itu. Nah, terus angka pengalinya ini ngaruhnya kemana? Nah, sekarang kita tulislah persamaan reaksinya. Nah, terus kita tambahkan. Tadi kan si reduksi dikali 2. Berarti yang CR-nya yang kurang itu dikalikan dengan 2, seperti itu. Karena di sini CR-nya sudah 2, berarti yang di sini yang dikalikan 2. Nah, berarti CR2 di sini 2CR. Jadi berubah ya. Tadinya kan CR aja menjadi 2CR, seperti itu. Nah, terus untuk oksidasi dia katanya dikali 3. Berarti semuanya dikali 3. Kok semua? Kan di sini tadi nggak semua. Kenapa? Karena jumlah S-nya sama. Nah, jadi kalau misalkan katanya 1 dikali 3, berarti kan di sini juga harus ada 3. Berarti di sini juga harus dikali 3, seperti itu. Jadi kalian nanti ngeceknya udah sama apa belum. Tadi kan yang berubah CR. CR di sini ada 2 kan jumlahnya. Nah, sedangkan tadinya kan di sini cuma ada 1 kan CR doang. Nah, biar sama-sama 2 dikalikan dengan 2. Seperti itu. Karena tadi disuruh dikali 2, ya kan? Nah, terus di sini tadi kan yang berubah S. SO2 itu yang berubah S, HSO4 juga yang berubah S. Nah, berarti di sini katanya S-nya harus dikali 3. Berarti kalau di sini dikali 3, kan jumlahnya jadi 3 kan? 3S. Nah, di sini kalau kalian nggak kalikan dengan 3, berarti S-nya cuma ada 1. Nah, gimana biar caranya sama? Berarti kalikan juga dengan 3. Berarti kalau di sini S-nya ada 3, di sini juga S-nya ada 3. Seperti itu. Nah, itulah yang tahap ketiga, yaitu buat pengali agar sama. Nah, sekarang kita ke tahap yang keempat. Katanya tambahkan H+ pada suasana asam dan tambahkan OH- pada suasana basa. Kita cek tadi soalnya pada suasana asam. Berarti kita gunakan yang cara tambahkan H+ pada muatan kecil. Seperti itu. Nah, untuk menambahkan H+ pada muatan kecil, berarti kita lihat dulu muatannya. Nah, di sini muatan itu adalah yang muatan di atas itu, yang ada di atasnya suatu ion. Nah, di sini muatannya adalah -2. Nah, di sini 1 dikali -2. Nah, terus di sini kan satunya di sini kan koefisien ya, karena 1 itu nggak pernah ditulis, berarti anggap aja -2 kayak gitu. Nah, di sini 3 dikali, nah ini kan nggak ada muatannya, berarti dia nilainya 0, berarti 3 dikali 0, seperti itu. Nah, sekarang kita yang sebelah kanannya panah. Di sini muatannya +3. +3 dikali berapa? Dikali 2. Nah, ada angka 2 soalnya di depannya, berarti 2 dikali +3. Terus di sini HSO4-. Min ini kan -1. Nah, sedangkan dia dikalikan dengan 3, berarti -1 kali 3 menjadi -3. Nah, sekarang kita hitung. 1 kali -2, -2. Ditambah 3 kali 0, 0. Berarti -2 tambah 0, itu muatannya -2. Berarti di sini yang sebelah kiri panah itu muatannya totalnya adalah -2. Nah, sekarang yang di kanan panah. Tadi kan 2 dikali 3 plus berarti +6. 3 dikali -3 berarti -3. 3 dikali -1 maksudnya, berarti -3. Nah, +6 ditambah -3 hasilnya adalah +3. Berarti total muatan yang di sebelah kanan itu adalah +3. Nah, sekarang kita bandingkan mana yang muatannya kecil dan mana yang muatannya besar. Nah, -2 sama +3 kan lebih kecil -2. Berarti yang muatannya kecil adalah yang di sebelah kiri. Nah, katanya tambahkan H+, berarti di sebelah kiri nanti ditambahkan H+, seperti itu. Nah, untuk menambahkan H+, kita harus tahu dulu jumlah H+ yang mau kita tambahkan. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita hitung selisihnya. Tadi kan di sini muatan yang sebelah kiri -2. Muatan yang di sebelah kanan +3. Nah, kita hitung selisihnya dari -2 ke +3. Cara ngitungnya gimana? -2 ditambah titik-titik sama dengan +3. Nah, karena -2 ini bisa pindah ruas, berarti yang kita cari itu sama dengan +3 ditambah +2. Kenapa +2? Tadi kan -2 pindah ruas jadi +2, jadi positif. Berarti +3 sama +2 menjadi +5. Berarti H+ yang ditambahkan itu adalah 5, sebanyak 5 H+. Nah, tadi kan katanya ditambahkan di muatan yang sebelah kiri yang lebih kecil kan? Berarti tambahkan 5H+ di sebelah kiri. Nah, ada di sini. Jadi ada di sebelah kirinya panah, seperti itu. Nah, langkah yang terakhir, samakan jumlah H dan O dengan menambah H2O pada sisi yang kekurangan. Kita cek.
Tadi kan udah ditambahin H plus kan, berarti di sini ada 5H plus. Nah, atau 5 jumlah H. Nah, sedangkan di sebelah kanan panah ini kan panah pembatas ya. Di sini ada H juga nih, tapi jumlahnya cuma ada 3. Berarti udah ketahuan kan yang berkurang adalah yang di sebelah kanan, seperti itu. Nah, untuk O kita cek sekarang. Kan tadi katanya jumlah yang disamakan itu adalah jumlah H dan O. H udah kita cek, yang kurang sebelah kanan. Sekarang kita cek jumlah O, yang kurang itu sebelah mana. Nah, yang di sebelah kiri itu O-nya ada 7. Di sini 2 dikali 3. Gitu ngitungnya. O2 dikali 3. Jadi O-nya ada 6 yang di SO2 ini. 7 ditambah 6 jadi 13. Nih, cara perhitungannya. Terus sekarang yang di sebelah kanan, O4, berarti kan O-nya ada 4 dikalikan dengan 3. 3 kali 4, 12. Berarti O yang di sebelah kanan jumlahnya 12. Nah, sekarang kita cek. Yang di kiri H-nya 5, yang di kanan H-nya 3. Yang di kiri O-nya 13, yang di kanan O-nya 12. Udah ketahuan, berarti sisi yang kekurangan adalah yang sebelah kanan. Berarti H2O yang akan ditambahkan itu kita taruh di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, terus udah kayak gitu jumlah H2O-nya yang mau ditambahin berapa? Nah, kita cek lagi. Kan di sini H-nya tadinya 5 kan? Di sini H-nya 3. Berarti kurangnya berapa? 2, biar sama. Biar di kiri 5, di kanan juga 5. Nah, berarti yang di kanan ini kurang 2. Nah, kalau kita tambahin H2O, udah cukup belum ditambahin H-nya ada 2? Tadinya kan di sini 3, ditambahkan 2. Berarti jadi 5 juga kan? Berarti yang di kanan 5, yang di kiri juga 5. 3 ditambah 2. Kayak gitu. Berarti untuk H jumlahnya jadi sama. Sekarang jumlah O. Yang tadi di kiri 13, yang di kanan 12. Gimana nih caranya biar di kanan ini sama jumlahnya dengan yang di kiri? Nah, berarti dia kurang 1, harus ditambahkan 1 O. Berarti di sini cukup untuk menuliskan H2O. Kenapa? Karena O-nya cuma ada 1. Cukup untuk nambahin biar jadi 13, kayak gitu. Jadi hasil akhirnya seperti apa, Bu, penyetaraannya? Berarti hasil akhirnya jadi 5H plus ditambah Cr2O7 2- ditambah lagi 3SO2 menjadi 2Cr3 plus ditambah 3HSO4- ditambah lagi H2O. Jadi di sini makanya Ibu kasih warna merah untuk hal-hal yang ditambahkan biar kalian bisa tahu perbedaannya dari soal dengan jawaban itu di mana. Seperti itu. Jadi kita ketahuan ya, oh ada tambahannya di sini H+, ada tambahannya angka-angka koefisien, ada tambahannya lagi H2O. Biar apa? Biar setara. Kayak gitu. Itu untuk yang penyetaraan reaksi redoks. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah persamaan reaksi Al ditambah NO3- menjadi AlO2- ditambah NH3 dalam suasana basa. Kalau tadi kan dalam suasana asam, sekarang dalam suasana basa. Nah, langkah yang pertama katanya tentukan atom yang berubah biloxnya. Kalau Al berarti kita udah tahu ya, biloxnya 0 karena dia unsur bebas. NO3, O-nya udah ketahuan -2, berarti yang kita cari adalah bilox N. Nah, setelah dihitung, ingat ya, di sini ada muatan, berarti sama dengannya -1 sesuai dengan muatannya. Nah, berarti ditemukan N-nya itu adalah +5. Nah, sekarang AlO2-. Nah, ingat lagi nih, ada muatan lagi, berarti sama dengan muatannya, sama dengan -1. Nah, yang dicari adalah Al. Kenapa? Kalau O kan kita udah tahu, biloxnya -2. Berarti yang dicari adalah Al. Nah, setelah dicari, ketemulah Al yang di sini, nilai biloxnya adalah +3. Nah, terakhir kita cari bilox N dalam NH3. Kenapa? Karena H kita juga udah tahu, biloxnya itu selalu +1. Berarti di sini yang dicari adalah bilox N. Nah, setelah dicari, ketemulah bilox N dalam NH3 itu adalah -3. Nah, berarti langkah pertama, langkah kedua kita sudah lakukan. Sekarang ke langkah yang ketiga, yaitu buat pengali agar sama. Lagi-lagi kita tentukan dulu mana oksidasi, mana reduksi. Kita salin ya hasil perhitungan bilox. Al tadi unsur bebas berarti 0. NO3 N-nya ketemu +5. AlO2 berarti Al-nya tadi ketemu +3. NH3 ketemu N-nya -3. Sekarang kita tentukan mana yang oksidasi, mana yang reduksi.
AL yang tadinya 0 berubah menjadi plus 3, berarti dia reduksi. Reduksi berapa? Reduksi 3, ini termasuk oksidasi karena dia meningkat bilangan oksidasinya. Berarti dia oksidasi. Oksidasi berapa? Oksidasinya 3. Nah, sekarang yang reduksi, tadinya plus 5 berubah jadi min 3. Nah, plus 5 berubah menjadi min 3 itu selisihnya 8. Berarti dia mengalami reduksi, kan pengurangan kan? Sebanyak 8. Seperti itu. Nah, di sini 3, di sini 8. Biar sama, bagaimana caranya? Ya tinggal dibalik. Yang 3 dikali 8, yang 8 dikali 3. Nah, siapa yang dikali 8, siapa yang dikali 3? Kalau di sini yang dikali 8 berarti jumlah yang di sini dan yang di sini harus sama-sama 8. Nah, berarti makanya di sini dituliskan angka 8, di sini dituliskan angka 8. Kalau kita cek AL 8 yang di kiri, sedangkan yang di kanan juga 8. Nah, lanjut untuk yang reduksi. Reduksi tadi dikali 3, berarti di sini dikali 3, di sini dikali 3. Nah, jadilah 3NO3 ditambah berubah menjadi 3NH3. Jadi N yang di sini ada 3, N yang di sini juga ada 3. Nah, selesai untuk tahap yang ketiga. Sekarang kita ke tahap yang keempat. Nah, ingat soalnya dalam suasana basa, berarti kita pakai yang persyaratan tambahkan OH- pada yang muatannya besar. Nah, sekarang kita cek ya yang muatannya besar itu yang mana. Nah, di sini AL tidak ada muatannya, berarti dianggap 0, berarti 8 dikali 0 tuh. Nah, sekarang di sini NO3- muatannya min 1, berarti 3 kali min 1. Nah, sekarang kan yang di kanan ini min 1, berarti 8 dikali min 1, berarti di sini tulis 8 kali min 1. Di sini 0, nggak ada muatannya, berarti 3 dikali 0. Nah, sekarang kita hitung. 8 dikali 0, berarti hasilnya 0. 3 dikali min 1, hasilnya min 3. Setelah dijumlah, hasilnya adalah min 3. Berarti muatan total muatan yang di sebelah kiri panah itu adalah min 3. Nah, lanjut yang di sebelah kanan panah. 8 dikali min 1 adalah min 8. 3 dikali 0 adalah 0. Berarti min 8 ditambah 0 adalah min 8. Nah, sekarang kita bandingkan min 3 sama min 8. Siapa yang lebih besar? Karena kan tadi basa ngeliatnya yang besar kan. Yang lebih besar adalah yang di sebelah kiri panah. Nah, berarti nanti yang ditambahkan OH- itu adalah yang di sebelah kiri panah. Nah, sekarang kita tentukan berapa jumlah OH- yang mau kita tambahkan. Lagi-lagi kita hitung selisih. Min 3 ke min 8 itu selisihnya berapa? Nah, caranya min 3 ditambah titik-titik menjadi min 8. Nah, min 8, min 3-nya pindah ruas kan jadi positif. Berarti min 8 ditambah 3. Berarti selisihnya adalah min 5. Berarti kita akan menambahkan 5 OH-. Seperti itu. Nah, tadi karena yang di sebelah kiri yang lebih besar, berarti kita akan menambahkan 5 OH- di sebelah kiri. Nah, makanya warnanya merah lagi kan. Jadi ketahuan yang ditambahin OH- itu sebelah mana. Kayak gitu. Nah, tahap yang keempat selesai. Sekarang tahap yang terakhir yaitu tahap kelima. Samakan jumlah H dan O dengan menambah H2O pada sisi yang kekurangan. Sekarang kita hitung ya. Nah, yang di sebelah kiri panah dulu. Di sini O-nya ada 5. Di sini O-nya 3 kali 3. 3 kali 3 9. Berarti 9 ditambah 5 adalah 14. Itu jumlah O. Sedangkan jumlah H 5 kali H. Berarti cuma ada 5 untuk yang di sebelah kiri. Nah, sekarang kita cek yang sebelah kanan. O-nya di sini ada 2 dikali 8 berarti jadi 16. Nah, berarti O-nya totalnya adalah 16. Sedangkan untuk H-nya di sini 3 kali 3 jadi 9. Berarti untuk yang di kanan H-nya 9, O-nya ada 16. Sekarang kita cek siapa yang kekurangan. Di kiri hanya 5, di kanan hanya 9. Berarti yang kekurangan udah ketahuan yang di kiri. Untuk yang O yang di kiri 14, yang di kanan 16. Lagi-lagi ketahuan yang kurang adalah yang di sebelah kiri. Nah, berarti yang kita tambahkan H2O adalah yang di sebelah kiri. Nah, terus kita cari tahu H2O-nya itu ada berapa yang harus kita tambahkan. Nah, kita lihat kekurangannya berapa. H yang di kanan itu ada 5. H yang di kiri itu ada 9. Gimana biar sama? Berarti yang di kiri kurang 4. Kayak gitu. Nah, terus gimana caranya biar menambahkan 4? Kalau H2O kan cuma 2, Bu. Nah, makanya di sini Ibu kalikan dengan 2. Kenapa dikalikan 2? Kalau dikalikan 2, H-nya menjadi 4.
sesuai dengan kurangnya berapa. Tadi kan kurangnya 4 kan? Nah, sekarang udah Ibu tambah ini 4H. Berarti kan cukup H-nya jadi sama-sama 9. Nah, sedangkan si O yang di kiri 14, O yang di kanan 16. Berarti kurang berapa nih yang di kiri? Kurang 2, biar sama-sama jadi 16. Nah, kita cek. Kalau kita tambahkan 2H2O, berarti O-nya ada 2. Nah, pas kan untuk menambahkan si 14 biar jadi 16 juga. Nah, sekarang kita cek semuanya. Di sini H ada 2 kali 2, 4. Ini 5, berarti 4 sama 5, 9. Berarti yang di kiri sudah 9 ya. Sedangkan kita cek yang di kanan, H-nya 3 kali 3, 9. Berarti untuk jumlah H sudah sama-sama 9. Sekarang jumlah O. O di sini 2, O di sini 5, berarti ada 7. Nah, O yang di sini 3 kali 3, 9. 9 ditambah 7 menjadi 16. Nah, untuk yang di kiri total O-nya jadi ada 16. Nah, sekarang kita cek yang di kanan. O yang di kanan kan hanya ada di sini. 2 dikali 8, 16. Tadi di sini 16, di sana juga 16. Oh, berarti totalnya udah sama-sama 16. Nah, terus untuk AL di sini 8 AL-nya. Di sini juga 8. Total AL juga sama-sama 8. Untuk N di sini 3, di sini juga 3. Berarti total N juga sudah sama-sama 3. Berarti semuanya untuk yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan sudah setara. Seperti itu. Nah, untuk memperdalam lagi pemahaman kalian, kalian perhatikan lagi video Ibu, kalian ulang lagi, kalian perhatikan lagi catatannya. Jadi nanti sinkron antara pendengaran dan penglihatan. Jadi kalian sambil lihat, sambil dengerin penjelasan Ibu dalam video ini. Kayak gitu. Jadi nanti kalian menjadi paham maksud Ibu yang Ibu omongin dari tadi itu apa. Seperti itu. Nah, kita bagi dulu pertemuan kita sampai yang penyetaraan reaksi redoks berdasarkan Bilox dalam reaksi ion, yang ion asam dan ion basa. Seperti itu. Sekian penjelasan dari Ibu. Nanti kita akan lanjut lagi penjelasannya di hari Rabu besok. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.